Halo pecinta catur, selamat datang kembali di channel Master Gelap. Di video ini saya akan ngomongin sesuatu hal yang bombastis ya, pertarungan catur yang sangat-sangat menarik. Di mana Susanto Megaranto berhadapan dengan seorang nasional master bernama Sugeng Prasetyo. Kenapa pertarungan kali ini sangat seru dan sangat menarik? Karena Susanto baru ketemu lawan yang sepadan. Pada pertandingan kali ini Susanto gelabakan gitu. Susanto pura-puranda pertahanannya, waduh ya, sangat-sangat bisa diacak-acak oleh Sugeng Prasetyo. Namun ya, menariknya dari pertandingan kali ini mereka menyajikan pertarungan yang sangat posisional ya. Kita disajikan gitu, diajari bagaimana bermain catur dengan teknik posisional. Teknik posisional itu sangat-sangat bagus sekali guys ya kalau kita pahami dalam permainan catur. Orang-orang berlomba-lomba untuk menyerang ya, berkorban tapi kalah. Kalau misalnya seseorang itu menggantungkan diri ya, pada catur seperti Susanto Megaranto, dia lebih baik ya bermain posisional, bermain aman daripada korban sana korban sini tapi nggak menang ya. Jadi intinya harus menang ya. Kemudian bagaimana keseruannya? Apakah Susanto Megaranto kalah? Apakah National Master Sugeng Prasetyo menang? Apakah mereka seri dan lain sebagainya? Ya nggak tahu, tanya yang mau tanya saya. Oke, tanpa berlama-lama lagi langsung saja ke pertandingannya. Pada partai kali ini, Sugeng megang buah putih sementara Susanto Megaranto megang buah hitam. Sugeng memulai dengan E4, Susanto G6, Sugeng D4, Susanto gajah ke G7. Yup, tujuannya apa? Tujuannya untuk melakukan yang namanya pertahanan fianchetto, pertahanan yang sangat kuat. Kemudian putih kuda ke F3, hitam D6, putih gajah ke E2, hitam kuda ke F6, putih kuda ke C3, Susanto rokade, putih H3, Susanto C6, putih A4, Susanto A5, putih langsung rokade. Yap, kedua pemain sudah rokade. Ya, kita sudah memulai pada babak middle game ya, karena sudah rokade ya. Ini babak tengah guys. Kemudian Susanto mengembangkan kuda ke A6. Putih benteng E1. Susanto kuda B4. Putih gajah F1. Menarik mundur gajahnya ya. Kemudian hitam E5. Yup, tujuannya apa? Tujuannya untuk mendobrak pusat ya, berusaha berebut posisi di sekitaran pusat. Putih gajah ke E3, hitam kuda D7, putih benteng C1, hitam menteri C7, putih menteri D2, Susanto pion kali pion makan, hitam gajah kali pion makan, Susanto kuda E5. Yuk, mengajak pertukaran kuda putih ya. Sesuai dengan arahan daripada Stockfish, harusnya kuda putih di sini ke H2 ya, menghindar ya, jangan mau ditukar ya. Tapi putih lebih memilih ya menukarkan kudanya, kuda kali kuda, kemudian hitam pion kali kuda, putih gajah C5. Tujuannya apa? Tujuannya mengancam benteng yang ada di F8 ya. Kemudian Susanto benteng D8 ya, mengancam menteri, ancam balas ancam. Putih menteri E3, hitam benteng E8, putih gajah C4, hitam gajah E6,
Tujuannya apa? Untuk mengajak pertukaran ya. Karena gajah daripada Sugeng yang ada di C4 ini sangat-sangat kuat guys ya. Kuat banget. Karena apa? Karena langsung shadowing raja ya. Raja hitam. Putih gajah kali gajah langsung saja diterima kawan. Hitam benteng kali E6. Putih gajah B6. Hitam menteri E7. Putih gajah C5. Hitam menteri H4. Yup. Ya, Susanto mencoba menyerang dari sayap raja. Kemudian putih merespon dengan menteri E2. Hitam gajah ke F8. Tujuannya apa? Tujuannya untuk melakukan pertukaran ya. Gajah putih yang ada di C5 ini sangat-sangat kuat ya. Ya, sedikit merepotkan pertahanan daripada Susanto. Sangat luar biasa permainan daripada Sugeng Prasetyo ya. Kenapa? Karena beliau ini masih nasional master guys ya. Masih jauh di bawah Susanto. Susanto kan sudah Grandmaster nomor 1 di Indonesia. Kemudian putih merespon dengan gajah kali gajah. Tujuannya apa? Tujuannya untuk menghilangkan penjagaan daripada raja. Ya, hitam ya putih sangat senang sekali ya menukarkan gajah daripada hitam yang membentuk gajah Fianchetto tadi. Kemudian hitam benteng kali F8, putih benteng D1, hitam benteng D8 mengajak pertukaran. Yap, putih langsung menyetujui benteng kali benteng, menteri kali benteng, makan, boom ya, diskak lagi guys. Kemudian hitam merespon dengan mendobel benteng ya di file D. Kenapa menterinya tidak menghindar? Karena kalau menterinya menghindari, misalnya menghindar ya, misalnya menteri hitam menghindar ke sini misalnya ya, maka file ini akan sangat-sangat ini guys ya, sangat luar biasa ya, bagus banget ya buat pergerakan daripada putih ya, sangat luar biasa. Jadi file D ini sangat bagus ya untuk pergerakan daripada buah lawan ya, terutama perwira daripada putih ini. Oke, kembali ke pertandingan aslinya. Putih menyetujui ya menukar bentengnya, benteng kali benteng, menteri kali benteng, makan. Yep. Putih kuda ke B1. Hitam menteri ke D4. Tujuannya apa? Tujuannya untuk menukarkan menteri ya. Jadi Susanto itu langsung mengajak Sugeng ke endgame. Putih C3. Tujuannya apa? Tujuannya mendorong menteri. Ya, menteri. Hitam langsung ke D3 sesuai dengan rekomendasi daripada Stockfish. Nah, kalau kita perhatikan ya, ini momen yang sangat spesial menurut saya dalam pertandingan ini. Kenapa spesial? Sugeng mengajarkan kita bagaimana bermain posisional. Ya, ini permainan sangat posisional guys. Sugeng ya menarik menterinya ke F1. Nah, menteri makan menteri, makan, raja makan menteri, kuda hitam ke D3. Nah, tujuannya apa? Tujuannya untuk mengancam pion yang ada di B2. Langsung taktis kawan. Putih B3. Kemudian raja hitam F8. Yap, karena sudah endgame maka raja kedua pemain diaktifkan ya. Putih G3. Kemudian hitam F6. Putih kuda D2. Yap. Hitam B5. Ya, mengajak pertukaran. Putih raja E2. Tujuannya apa? Tujuannya untuk mengancam kuda ya. Kuda Susanto lari terbirit-birit ke C5. Putih pion kali pion, makan. Hitam B4.
putih B4 langsung mendobrak guys ya, terpaksa dimakan ya, daripada ini ya kudanya lari ya, nanti pionnya malah gratis ya. Yup, makan. Yup, pion kali pion, kuda Susanto ke A6. Tujuannya apa? Tujuannya mengancam pion. Yup. Dan ini bagian daripada kalkulasi daripada Sugeng ya, ketika misalnya pion putih yang ada di B4 dimakan sama kuda, maka akan ini ya sama aja sebenarnya. Pion hitam yang ada di B5 juga akan jatuh ya. Yup, Sugeng berposisi kudanya ke B1. Tujuannya apa? Tujuannya kalau misalnya hitam makan ya pion, maka Sugeng akan mengambil kembali ya pion yang hilang. Yup, kembali ke posisi awal, hitam pukul pion. Nah, di sini ya kita perhatikan putih langsung mengancam pion, karena pion ini nggak bisa nggak bisa didukung ya, gimana pun caranya nggak bakalan bisa didukung. Dan tepat pada posisi seperti ini mereka sepakat remis ya. Jadi Sugeng itu sangat luar biasa guys, bisa menahan remis Susanto Megaranto, Grandmaster nomor 1 di Indonesia. Wow, luar biasa permainan daripada Sugeng kali ini. Kalau misalnya Anda mengatakan, gitu doang remis. Saya tuh kalau ada orang yang ngomong seperti ini ya, saya tuh suka heran ya, emang sejago apa sih main caturnya? Susanto nomor 1 loh di Indonesia. Susanto bisa menahan remis Magnus ya. Bayangkan ya, nomor 1 di Indonesia bisa ditahan remis. Itu sudah sangat kuat guys ya. Itu artinya pemahaman caturnya itu sudah setara dengan Susanto ya. Ini catur cepat loh, bukan catur klasik ya. Harusnya Susanto berada lebih tinggi ya posisinya. Kemudian kalau kita lanjutkan misalnya ya, kalau kita lanjutkan permainannya, apakah hitam bisa skatmat atau putih yang skatmat? Coba kita lanjutkan pertandingannya menggunakan arahan daripada Mbah ikan asin atau Om Stockfish. Oke, kalau misalnya nih, yup, raja bergeser, yup, kuda makan, kuda pada posisi, raja naik, raja putih naik, kuda hitam skuk ya, raja bergeser, raja hitam bergeser, yup, dobrak, yup, putar sana putar sini, sekuk, kuda hitam sekuk, ancam kuda, balik lagi, yup. Kita perhatikan ya langkah-langkahnya, makan, yup, sekuk, naik, yup, pion naik. Kalau kita perhatikan evaluation bar sejauh ini masih seimbang guys. Kayaknya nih remis nih, sampai akhir remis. Oke. Sekuk. Nah, diajak pertukaran kuda. Makan. Oke. Pion kali pion. Yep. Dia remis guys. Ya, remis, tinggal raja sama raja. Ya, ujung-ujungnya juga remis guys ya. Oke, sekian video ini, terima kasih sudah menyimak dan memahami. Mohon maaf ya kalau penjelasan saya agak panjang, karena video ini khususkan untuk bagi yang sungguh-sungguh belajar main catur gitu. Karena saya punya anak didik yang pengen diajari cara bermain catur. Bang, bahas ini dong ya, bahas partai Susanto Megaranto dong bang ya. Makanya saya bikin video ini. Tujuannya apa? Tujuannya sekalian ngajarin para junior ya. Saya punya akademi guys ya, akademi Master Gelap ya.
Oke, sekian video ini. Semoga Anda terhibur. Mohon maaf bagi ketidaknyamannya. Saya Master Gelap. Salam satu papan, salam satu hobi. Bye-bye.